sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Iya. Siapa menurut kamu orang yang paling berjasa atau inspirasi yang membawa kamu berada sampai posisi ini? Wow. Harus satu nama gitu ya, Mas? Boleh beberapa, tapi yang pertama dulu. Ya, otomatis orang tua ya, karena lingkungan yang tempat dibesarkan. Terus di kampus tuh saya ketemu banyak mentor, guru, nggak hanya dosen ya, mungkin kayak Farhan, tapi juga banyak senior-senior saya di angkatan tuh yang ngajarin idealisme gitu ya. Dan seru-seru sih Mas, karena mereka dari berbagai daerah gitu kan, dari latar belakang. Saya nganggap teman saya tuh banyak guru juga sih ya, kayak kalau ngobrol sama orang kayak sama Miss Melly juga banyak belajar perspektif. Jadi kayak suka gitu untuk understand others gitu ya. Pak Reynald definitely, Pak Reynald sangat berpengaruh sekali. Dan kalau sekarang di tim ya, jadi ideas are cheap gitu ya. Miss Melly juga tahu ya, di Founders Institute semua orang punya ide kan. Iya. Tapi yang bikin kita bisa growing ya persistensi dari eksekusi, dan itu nggak hanya dari saya tapi juga tim. Dan saya sih bersyukur banget punya tim yang punya calling yang kuat, dan kita anggap ini kayak mission kita gitu. Sampai ada yang ya sampai udah 5 tahun sama kita, 4 tahun lebih gitu. Itu sih berpengaruh, dan saya tiap hari belajar dari tim. Co-founder saya Fikra, kemudian ada Fahri, ada Iqbal, ada dulu CTO kita Galih, macam-macam lah. Sekarang banyak yang pintar-pintar di kantor, dan wow, every day I'm learning. Iya, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Benar, ya. benar. Tapi emang setuju banget sih bahwa perusahaan yang hebat, organisasi yang hebat itu ada bukan karena ide yang hebat, tapi karena orang-orang yang hebat yang bisa mengeksekusi ide itu. Yeah. Karena ya again, idea is cheap, but execution is everything. Everything. Ide itu numpang lewat doang. Ide numpang lewat doang. Setiap orang juga pasti punya ide kan. Betul, Setiap kali kita terjadi, itu kan gue dulu saya udah pernah punya ide itu ya. Tapi sekarang yang terjadi dieksekusi atau enggak ya. Itu yang membedakan. Oke. So tadi kalau kita bilang idea is cheap, execution is expensive. Yeah. Karena dalam proses eksekusi itu pasti banyak jatuh bangunnya. Yeah. Pasti ada titik terendahnya. Yeah. Kalau dari Timi sendiri, apa nih titik terendah yang pernah kamu alami? Kayak momen-momen di mana apa yang kita yakini tapi ternyata belum terbukti gitu. Dan cuman kesabaran ya jawabannya, kayak persistensi, kesabaran. Dan alhamdulillahnya ya waktu itu kan saya sambil kerja sama Pak Reynald ya Miss. Jadi kayak saya masih double job. Biasanya juga masih digaji sama Pak Reynald. Cuma memang abis itu saya sempat full time. Kita sempat kayak kita pakai dana sendiri sama Fikra waktu itu, co-founders juga. Dan ya sempat juga lah momen-momen di mana kayak dana hampir habis gitu ya, dikit lagi runway ya istilahnya itu udah mau limited gitu ya. Dan di PHP-in juga sering juga waktu itu banyak lah yang mau support. Tapi ya mungkin belum jodoh aja ya, maksudnya everything happen for a reason. Ini membuktikan bahwa 1000 kawan tidak pernah cukup, tapi satu lawan itu sudah terlalu banyak, betul. Ya karena sometimes kita tidak tahu in networking ya, sometimes dari satu orang yang memang juga by the vision and they just want to help, mereka mau membantu dan akhirnya itu akan membuka pintu yang lainnya. Yeah. Steve Jobs pernah bilang di commencement speech-nya di Stanford itu kan, misalnya bilang you cannot connect the dot looking forward. Jadi kayak nggak bisa nih, saya mau ini. Semua manusia bisa berencana gitu. Tapi kata dia biasanya orang tuh connect the dot looking backward gitu. Jadi ternyata karena saya kenal ini ternyata jadi gini. Nah itu banyak hal-hal random yang mungkin ya serendipity ya istilahnya, kayak connected gitu. Apa yang menurut Timi dulu susah banget dilakukan atau kayaknya is impossible, tapi sekarang kayaknya bisa kok. Menarik. Mungkin ya karena teknologi ini memungkinkan perubahan sosial dan mobilisasi sumber daya ya secara lebih masif gitu ya. Ya mungkin tadi ya balik lagi kalau pas saya kuliah galang dana tuh super susah gitu, pakai alma mater pinggir jalan pakai kotak amal. Terus sekarang panas-panasan gitu kan. Terus sekarang disuzonin kan gitu. Ini beneran nggak sih ini buat bencana? Tapi kalau sekarang ya dengan teknologi kita bisa reach banyak orang gitu untuk bantu sesama. Kalau yang paling kamu takutkan dalam hidup apa? Interesting.
apa ya, mungkin karena baru punya anak juga ya, jadi lagi banyak agak refleksi juga gitu sama keluarga. Mungkin salah satu yang jadi concern adalah ya gimana mungkin pas nanti anak udah besar dia hidup di dunia yang seperti apa ya. Mungkin itu kayak, mungkin semua orang tua mikirin kayak gitu nggak sih, Miss? Betul, betul. Jadi kita jadi punya tanggung jawab lebih untuk kayak ya mikirin nggak hanya masa depan anak spesifik, tapi juga lingkungan seperti apa yang kita, dunia tuh pengen kayak gimana sih, Indonesia pengen kayak gimana sih pas anak kita udah seumuran kita gitu. Jadi ada tanggung jawab. Apa mimpi atau hal yang sebenarnya belum dicapai dari seorang Timmy? Kita tuh sangat bersyukur banget bisa bisa memfasilitasi banyak orang baik. Sekarang tuh Miss yang bikin kadang bikin hangat gitu ya kerja tuh, misalnya kayak orang-orang yang sedekah tiap subuh gitu ya. Jadi jam 4 pagi sampai jam 6 pagi traffic kita naik gitu, orang-orang sedekah subuh setiap hari. Jumat juga, Jumat berkah naik. Wah itu powerful banget nih, sampai ada orang yang kayak ini tabungan pernikahan saya gitu, tapi ini karena lagi susah ya kita bantu sesama gitu. Jadi selflessness ya, jadi kayak banyak keikhlasan dan banyak empati dari publik yang terfasilitasi gitu, dan kita bahagia banget jadi jembatannya. Nah mimpi kolektif kita sebenarnya, kita nggak hanya bisa bantu orang-orang baik itu membantu orang lain, tapi juga membantu dirinya sendiri. Nah kita bikin juga uang kas, tapi untuk bantu sesama. Jadi donatur siapapun bisa ikutan Rp10.000, tapi Rp10.000 ini kalau orang lain sakit itu otomatis kepotong. Jadi misalnya kalau sekarang kita banyak yang kena COVID kan, Miss. Kalau kena COVID bisa dapat Rp5 juta bantuannya. Oke, jadi dia bisa mengambil bantuan dia tersebut. Dia bisa minta bantuan. Dan member kita sekarang udah 600-an ribu. Jadi kalau ada satu orang yang kena COVID 5 juta, itu masing-masing member berkurang saldonya tuh berapa ya? Cuman nggak nyampe Rp10 gitu, Miss. Jadi kayak patungan otomatis kan gitu, se-Indonesia kita bareng-bareng. Kalau orang yang sakit kan, jadi duit kita langsung berkurang. Kalau kita yang sakit, kita juga bisa ngajuin, orang lain otomatis donasi ke kita. Jadi ini kayak tolong-menolong otomatis berbasis uang kas. Nah ini yang lagi jadi mimpi kita sih. Mimpinya adalah gimana caranya tolong-menolong ini dengan teknologi itu bisa tidak hanya membantu orang, tapi melindungi diri sendiri dan keluarga. Saling jaga dan saling bantu satu sama lain. Betul. Gitu. Jadi nggak ada donatur khusus, donaturnya ya kita sendiri semua. Kita sendiri semua, betul. Oke. Betul. Amin. Semoga bisa membantu lebih banyak lagi orang-orang yang ada di Indonesia. Amin. Thank you banget, Miss. Oke. Terakhir nih, apa tips dari Timmy untuk orang-orang mungkin yang saat ini berada di dalam persimpangan, kan kayak tadi kan Timmy bilang pernah ngalamin rasanya hidup segan mati tak mau. Iya kan? Gimana caranya untuk bisa tetap bangkit dan ya udah meneruskan perjalanan? Di awal agak nothing tulus gitu ya, Miss ya, nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi waktu nggak growing, saya anggapnya ya udah jalanin dulu aja karena suka. Nah mungkin itu sih kata kuncinya ya. Kalau galau, kalau bingung, just do what you think yang bikin lupa waktu lah ya. Karena berarti kan itu ya kalau klisenya bahasanya apa sih, Miss, passion. Atau mungkin Miss Mary punya konsep tentang itu kan, sering motivasi tentang itu juga. Tapi kalau saya sih karena tuh energinya luar biasa ya, abundance gitu, karena jadi nggak capek gitu. Nah, jadi mungkin cari ya momen-momen seperti itu, dan itu mungkin nggak sekali dua kali ya, maksudnya kita harus coba beberapa kali dan harus mau buat eksplorasi gitu sih. Oke. Jadi di saat susah, di saat kamu merasa kamu tidak punya alasan lagi untuk melakukan apapun juga, tetap aja nggak boleh rebahan, lakukan sesuatu yang kamu cintai, lakukan untuk orang-orang yang kamu cintai, dan saya yakin kamu akan menemukan semangat untuk bangkit lagi dan melanjutkan apa yang kamu perjuangkan. Atau bisa jadi yang dicintai itu dilakukan sambil rebahan misalkan. Zaman sekarang, zaman sekarang rebahan bisa tetap produktif juga ya. Ada pekerjaan sekarang reviewer film-film Netflix gitu, enak banget ya, nonton film dibayar. Rebahan sambil nonton dapat bayaran lagi ya. Oke. Berarti nggak apa-apa rebahan asalkan tetap bermanfaat ya, asalkan produktif. Oke. Thank you sekali lagi buat Timmy yang sudah berbagi di I Am Possible. Semangat, sehat selalu. Apalagi sekarang udah punya baby. Salam buat keluarga.
Amin, makasih banyak. Sama-sama, Ya. sama-sama. Dan hari ini belajar banyak sekali dari seorang Timi, founder dari Kita Bisa. Yes, ide tanpa tindakan hanyalah khayalan. Buat perencanaan, tumbuhkan harapan meskipun banyak yang meragukan. Jangan hanya ingin memperkaya diri, karena itu bukanlah hal yang utama. Tanamkan di dalam diri untuk selalu membantu sesama. Sekalipun hal itu terkesan biasa dan hasilnya belum tentu langsung terasa, tapi jangan pernah putus asa, karena bersama kita bisa. Dari impossible jadi I'm possible. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.